cowok itu harus memulai, bukan cewek yang memulai. What's up? Welcome back again. Welcome back to channel. Kembali di konten Alfi Motivasi. Jadi kali ini cuy, gua mau bahas tentang beberapa tips buat lo yang lagi deket sama gebetan lo atau yang lagi lo suka saat ini. Karena apa sih? Karena gini cuy, gua kepikiran sama temen gua. Ini bodohnya minta ampun. Bodohnya dia lagi deket, tapi bodoh tau lo. Cuman selangas lagi naik di depan dia. Nggak, jadi dia tuh nggak tahu kalau dia tuh suka sama teman gue ini cuy. Jadi buat lo, semoga gak kayak temen gue bodohnya ya. Jadi gue kasih tips buat lo. Jadi tipsnya gini cuy, ini pernah gue alamin karena gue juga pernah menjalani suatu hubungan dulu ketika gue belum berkeluarga lah ya kan. Mungkin saat ini gue udah fokus sama anak istri gue. Jadi gue berbagi pengalaman aja sama kalian, para pemersatu bangsa ya kan, para bucin atau para apa ya, anak-anak milenial zaman sekarang ya kan. Tentu ya gue juga sih ABG sih ya kan. Tapi lu nggak tahu kalau ngeliat gue yang sekarang ini mungkin baby face iya, tapi gue emang apa sih nggak boleh sombong amat, punya keluarga iya. Nah jadi gini coy, sebelumnya konten di beberapa video gua sebelumnya ada reaction ya kan, reaction react lah, tapi gue pikir gue pengen gitu ngasih ilmu, ngasih sesuatu sama lu ya kan, sama kalian ya kan. Jadi lu nggak hanya apa ya nonton konten-konten yang pemersatu bangsa, jadi lu bisa tahu juga nih cara buat lu deketin perempuan. Yang pertama mungkin gua kasih tips. Jadi kalau misalkan pertama nih, lu lagi seneng nih atau lagi suka sama teman lu atau seseorang lagi lu incer cuy. Jadi cuma lu takut buat ngedeketin coy. Jadi gimana ya? Gua ngejelasin, jadi lu takut buat ngedeketin. Setidaknya, tapi lu ada rasa pengen deket sama dia gitu loh ya kan. Pertama nih gua kasih caranya ya kan, lu cari tahu dulu dia nih melalui teman-temannya, atau kalau emang lu nggak berani buat minta nomor WA yang untuk yang sekarang ya kan, lu bisa lah dari temennya nih, deketin, kenali dulu nih dari teman-temannya, lingkungannya ya kan. Misalkan si A, cari teman-temannya si A yang deket sama si A siapa sih ya kan, minta minta nomor sama si B. Mungkin si B ada, tapi lu takut. Gentle makanya cuy, jadi cowok gue saranin sama lu gentle, jangan pernah lu lembek atau jangan pernah malu lah. Jadi lu tanyain dulu dari teman-temannya ya kan, itu juga ilmu sih buat lo ya kan. Jadi ini dulu pernah gue alami juga dan pernah gue lakuin, makanya gue tips sama lo. Itu pertama jadi lu cari tahu dari teman-temannya dulu nih, entah teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, siapa sih ini si A ini ya kan. Kalau lu nggak berani buat deket langsung, misalkan hai boleh kenalan nggak, tapi lu takut, sebenarnya sih lu bodoh. Tapi ini ada dua opsi yang buat lu lakuin. Bisa lu secara langsung melalui keberanian lu ke gentle sebagai lelaki coy, itu bisa. Dan melalui teman-teman yang kalau nggak gentle, malu-malu nggak jadi masalah lah ya kan. Yang kedua, kalau misalkan lu udah dapat nomor WA, lu udah sempat kenalan secara langsung sama doi ya kan, lu bisa mulai percakapan dulu nih. Percakapan lu, misalkan lu bingung nih mau ngomong apa nih di WA, misalkan gue bingung ngomong apa nih kan, atau hai atau babe atau yang ya mungkin. Jadi lu mulai itu percakapan yang mungkin gak bikin dia ilfeel, tau gak lu. Jadi cewek itu sebenarnya riskan sama kata-kata ilfeel, paling jijik sama cowok-cowok yang alay, lebay ya kan. Jadi lu mulai dengan kata-kata gini, misalkan lu baru dapet nomornya dari temennya semalam, pagi-pagi lu WA nih, pagi, pasti kan bertanya-tanya tuh siapa sih nih ya kan. Mungkin kalau ada beberapa karakter perempuan itu yang bisa menghormati, ada juga yang cuek. Kadang misalkan lu ngucapin WA pagi ya kan, dibalasnya dengan ya iya doang nih ya kan. Terus ada lagi misalnya karakter cewek nih, pagi juga siapa ya,
ada juga udah lo WA dibaca doang, sakit kan. Itu juga pernah gue alami coy. Setidaknya lu buka percakapan yang bikin dia itu pengen bales WA lu atau SMS lu ya kan. Mungkin SMS udah zaman ya kan, zaman sekarang 2020 coy udah gak ada SMS. Paling WA, nelfon WA atau video call. Jadi lu mulai percakapan setidaknya karena cowok itu harus memulai, bukan cewek yang memulai gitu. Yang ketiga nih, tunjukin bahwa lu tuh tertarik sama kehidupannya atau sama dia nih. Tunjukin dalam arti misalkan lu udah dapat percakapan nih, udah WA nih, udah saling balas-balasan ya kan. Terus lu mulai masuk ke dalam kehidupannya nih. Lu perhatiin, karena perempuan itu maunya diperhatiin coy, maunya dimanjain. Jadi apa ya, gue sih dulu waktu deket sama perempuan dulu ya, gue sering-sering gombal-gombal gitu sih ya, manja atau percakapan gombal-gombal gimana gitu ya. Lu kenalin dulu nih ya, kenalin karakter dia ya kan. Tertarik sama kehidupan dia, misalkan dia sukanya apa nih, hobinya apa nih ya kan. Lu cari tahu nih, tanya nih, lu suka apa sih, kegiatan lu sehari-hari gitu ya kan. Terus lu bilang lagi, si A, lu suka makan apa sih, atau warna apa ya kan. Ya basa-basi lah ya kan, itu sebisa-bisa lo. Tapi saran gua, dengan kata-kata yang masuk di akal, jangan yang tahu-tahu langsung nyeblak ya kan, bodoh, nanti dia jadi ilfil sama lo. Next, jadi berikutnya ketika lu udah mulai percakapan, lu tunjukin nih kelebihan. Misalkan si A udah suka nonton atau hobinya kegiatan renang atau kegiatan apa nih kan. Nah lu merasa gue ini bisa seperti ini, lu tunjukin kelebihan lu. Jadi buat dia tuh merasa kagum coy, buat dia merasa kagum sama apa yang lu lakuin, yang gak pernah dilihat sama dia selama dia kenal sama cowok ya kan, atau kenal sama teman-teman lainnya. Dia gak pernah ngelihat apa yang lu lakuin. Jadi lu melakukan suatu kelebihan lah, kelebihan cuman jangan terlalu berlebihan juga, lebay, alay ya kan, nanti dia ilfil juga malu coy. Lu ngelakuin sesuatu yang lebih, yang buat dia bertanya-tanya, wah misalkan nih, oh si Alpi misalnya gini ya kan, oh dia beda sama yang lain ya, atau dia tuh orangnya gimana ya, kayaknya sulit buat dikatakan gitu ya kan coy. Jadi lu coba dulu nih, masuk ke kehidupannya. Ketika lu udah seiring berjalannya waktu, lu sering WA-an lu atau udah ketemuan ya kan, lagi ngobrol bareng sama temen-temen. Nah lu sering nih sharing ya kan, sharingnya kadang kalau malam nih ya kan, atau lagi video call atau teleponan nih. Lu jadi pendengar yang baik dulu nih. Misalkan lu telepon video call ceritanya ya kan, lu punya cerita gak sih kejadian aneh gitu ya kan, atau kejadian bikin lu seneng selama ini nih ya kan. Ini si versi cowoknya, lu nanya ke ceweknya ya kan. Terus si ceweknya ini kan jawabnya, oh iya jadi gue pernah dulu gini ya kan sama teman gue, terus gue pernah patah hati nih, atau gue pernah kecewa nih. Jadi kan lu pendengar yang baik buat dia itu, oh si Alvin ini jadi pendengar yang baik ya kan. Lu dengerin dulu, lu simak apa yang ceritain sama dia, lu simak, lu pahamin, lu kasih solusi. Terus lu baru ceritanya, oh iya nih gue juga tuh seperti ini loh ya kan, gue pernah juga sih ngelakuin itu, tapi gini loh, solusinya gue kecewa itu misalkan gue have fun sama temen-temen ya kan. Nah lu kan udah mulai sharing, lu jadi pendengar yang baik, dan lu bisa menyimak apa yang dikatakan sama calon gebetan lo ya kan. Nah di sini semakin tuh cewek kan tanya-tanya, semakin terbuka, semakin welcome gitu kan sama lo ya kan. Jadi semakin gak malu-malu gitu ngobrol sama lo. Next berikutnya itu ketika lu udah merasa wah tuh cewek udah welcome sama lu, udah nggak tensi ya kan, atau nggak grogi, lu tinggal ngelakuin cara hobinya dia nih apa. Misalkan nonton, atau hobinya shopping, atau hobinya yang lain lah. Kalau shopping pastikan lu punya duit coy, punya duit buat lu
belanja ya kan. Cewek itu material, materi utama tuh dari perempuan udah jadi kodrat dan irodatnya tuh dia materi. Bullshit kalau cewek zaman sekarang tuh gak ada materi. Jadi buat lo yang mau deket perempuan lu siap modal lu coy. Modal, kalau lo gak punya modal jangan coba-coba deket perempuan 2020 ini coy ya kan. Ini sangat riskan kalau cewek-cewek itu nggak apa ya, nggak ngeliat dari materi gitu ya kan. Kalau gua sih, menurut gua sih untuk saat ini ya, lebih dari materi itu sangat penting buat perempuan. Lu tanya hobinya, lu jalan misalkan ya, kalau misalkan dia nggak suka shopping, dia suka nonton, lu ajak nonton. Misalkan, besok ada film bagus nih, film baru nih, romantis gitu, terus cerita petualang gitu deh ya kan. Misalkan si Ajo, yang bener ya kan, iya bener, ada waktu nonton yuk. Nah, suatu ajakan dari lu ke dia itu suatu tanda, tumben nih dia kok ngajak gua nonton ya. Nah, dia kan bertanya-tanya nih kan, bertanya-tanya dia pasti ada apa ya. Nah, disitulah ketika lu udah mau ngajakin nonton, ada salah satu respon yang bisa dibilang lampu oranye, belum lampu hijau nih, masih terus berjalan nih ya kan. Singkat cerita dia udah kalian udah ini ya, udah nonton, udah jalan atau udah makan. Coba next berikutnya, coba hal baru yang nggak pernah dia lakuin dan yang nggak pernah lu lakuin. Jadi hal barunya misalkan kebiasaan dia nongkrong, biasa lu sama nongkrong juga atau yang lainnya ya kan. Jadi coba hal baru dalam suatu hubungan lu yang lagi deket sama dia nih. Misalkan dia pernah sakit hati, dikecewain, diputusin gara-gara diselingkuhin, terus lu coba hal baru nih, misalkan dia nggak ada teman setelah itu ya kan. Jadi hal barunya lu ajak atau lu ngelakuin sesuatu yang nggak pernah dia lakuin dan yang nggak pernah lakuin, sepintas aja ya kan. Entah lu bercanda konyol-konyolan ya kan, atau ceng-cengan, jadi buat dia nyaman gitu kan, buat dia nyaman, jadi lu akan merasa lebih welcome. Setidaknya lu udah nyatu dan banyak bercanda dalam arti ceng-cengan, dalam hal baru yang nggak pernah lu lakuin sebelumnya. Banyak bercanda lah intinya, ceng-cengan nih di WA nih, lu ini nih, lu ini ya kan. Itu salah satunya. Ketika sudah semakin welcome berjalannya waktu, ada beberapa hal yang harus lu lakuin juga coy. Ini sangat riskan dan lu jangan pernah memaksa suatu pendapat atau suatu misalkan lu ngajak nih kan, dia nggak mau nih sesuatu, jangan lu maksa, ayo ikut yuk, ini besok jalan yuk, bisa gak temenin gue nih sini. Jangan memaksa. Kalau dia bilang nggak bisa, oh ya udah nggak apa-apa deh, besok biar aku atau gue sendiri aja deh ke sana ya. Tapi ntar kalau gue di sana bete, gue bisa nelfon ya saya ini welcome aja ya kan. Pasti kan dia kan mau nggak mau tanya lagi kenapa sih dia kan. Semakin aneh nih, pihak perempuan ini semakin aneh sama lu. Jadi ada apa sih sebenarnya sih sampai sebegininya. Terus WA dikasih perhatian, dikasih ini, dibeliin ini. Nah, dan ada beberapa juga hal, jangan lu selalu tarik perhatian atau tarik ulur aja nih, namanya lu lagi deket sama seseorang. Jangan selalu tarik, lu kasih perhatian, lu kasih ini, lu kasih, lu beliin ini, beliin itu, jangan. Misalkan biasanya satu hari ini lu WhatsAppan, lu jalan, misalkan hari ini lu WhatsAppan nih seharian ya kan, besok lu jalan. Nah, gue kasih saran yang malu, sehari atau paling lama 2 hari lu menghilang, nggak ada kabar gini coy. WA enggak seharian, terus besokannya lagi nggak WA, nggak ada kabar, nggak telepon, nggak video call ya kan. Nah, mungkin dia merasa tumben nih si ini kok nggak tahu WhatsApp gue nih, atau nggak ngajak gue kemana, biasanya dia ngajak jalan gue nih. Tanya nih kan, jadi mulai ulur. Nah, dia pasti kan dia WA nih kan, misalkan dia WA nya gini,
biasanya gue kayak, Alpi lu nih ngapain sih ya kan. Nah lu baca aja nih, lu baca nih ya kan, centang biru aja, lu baca aja. Lu sosok cuek gitu ya kan, sosok dingin ya. 10 menit kemudian, 50 menit kemudian, 2 jam kemudian, baru lu balas nih, lu balas. Gak lagi ngapain, biasa lagi di rumah aja. Pasti kan kita tanya, ih si Alpi nih orangnya simpel banget sih balasnya kan. Tuh suatu gondok sama tuh perempuan tuh gondok pasti kalau digituin. Nah cuek dalam seharian itu. Jadi buat dia itu bertanya-tanya, kayaknya ada kurang di hari gua nih. Itu menurut si pihak ceweknya. Nah besok paginya lu mulai nih datang ke rumah atau lu telepon, baru ajakan A atau B atau cinta, besok ada waktu gak temenin gue ke ini, gue lagi bete nih. Nah pasti kan dia nyari nih kan, nyarinya gini kan, nyarinya wah kemarin ngajak bilang nih, sekarang lu tau kamu ngajak gue. Nah itu suatu ajakan, dan disitulah saat lu lagi deket sama dia dan dia udah mulai mau ajakan dari lu, disitu udah namanya lampu hijau. Lampu hijau ibaratnya tinggal selangkah lagi nih, selangkah lagi jadi gini, selangkah lagi buat lo ngungkapin perasaan lo selama ini. Lo gajak suatu tempat, lo kasih surprise aja, lo kasih surprise makan di suatu tempat yang romantis kalau yang cowok yang romantis. Tapi kalau romantis lo ajak ke suatu tempat yang ibaratnya buat dia have fun lah ya kan, atau kafe atau bar-bar atau diskotik atau apa lah ya kan. Ajak di situ, mungkin dia kan akan bertanya, ada apa ya dia ngajak gue kesini ya. Setidaknya dia bertanya-tanya apa yang wajar nih, apa yang wajar. Jadi gini coy, kalau misalkan dia udah mau ngajak lu ya kan, ngajak lu salah, kalau dia udah mau lu ajak ya kan, itu tandanya kan apa ya, gue bilang tuh, gue dulu pernah kayak gini nih, di suatu kafe gue ingat. Jadi gue ungkapin perasaan itu lagi makan sih, lagi makan. Setelah makan ya kan, ngobrol kayak semacam telenovela ya kan. Di telenovela gerah. Jadi gue nasihat aja jadi bikin gue gerah gitu. Lu mulai ungkapin perasaan. Kalau lu takut pada saat lu ketemu ungkapin perasaannya, lu bisa lewat WA, atau lu bisa by telepon, atau bisa video call. Tapi kalau saran gua pegang tangan ini ya, atau jadi gini, nah, misalkan cinta, gua mau tau nih lu, gue ngobrol nih sama lu, gue ada suatu problema dalam hidup gue selama ini. Nah dia kaget tuh, apaan sih, lu megang tangan gue. Oh jadi nggak boleh, yaudah. Jadi gini aja deh cinta nih, gue ada suatu problema dalam hidup gue selama gue kenal lo nih. Gue nggak tahu kenapa jadi masalah besar buat gue. Pasti kan dia bertanya-tanya nih masalah. Kok gue jadi masalah sih buat lo? Lo ngapain deketin gue? Gue juga nggak tahu kenapa sih masalah ini timbul sama gue tuh gitu. Tadi ya. Jadi cinta makin bertanya dong ya kan. Apaan sih lu nggak jelas tuh gue. Terus siapa bilang nih, atau cowoknya bilang nih, ini masalah besar, ini sangat penting. Kalau gue nggak bahas sama lu, makin dia udah deg-degan nih kan, deg-degan perasaan apaan sih nih ya kan. Langsung nih, lu tunjuk aja gini, lu tuh jadi permasalahan dalam hidup gue. Kenapa gue bisa suka sama lu? Nah kaget dong ya kan, dia apaan sih, lu paling gak lucu loh. Pasti gini kita tahu mukanya merah gimana gitu, muka merah merona ya kan. Dia apaan sih, lu gak lucu ya kan. Gue itu masalah besar gue, kenapa gue bisa suka sama lu, kenapa gue jadi nyaman sama lu ketika gue deket sama lu. Ikan makin merah tuh, mukanya makin merah ya kan. Dia apaan sih lu ya. Ini alay-alay ya kan. Jadi gini, bener, gue suka sama lo, itu masalah besar gue. Mungkin gue bertanya-tanya nih, ini
hati gue bertanya-tanya ada masalah apa sih nih hati, kayaknya kalau deket tuh rasanya nyaman atau rasanya gimana ya kan, pengen bahagiain lu aja. Nah, dari situ kan tuh cewek tuh makin apa ya, gue bilang tuh makin merah, kalau bisa bilang tuh muka yang merah tuh ya kan. Lu dengan suara gertakan aja. Sekarang gue bingung deh, gue nyari solusi seperti apa nih, sedangkan gue suka sama lu kan. Jadi lu mau sih jadi pacar gue? Itu salah satu nembak dengan secara kasar ya kan, tapi buat dia kaget. Jadi dia selalu lembut juga, atau kalau kata lembut ya, karena gini deh, gue nggak tahu kenapa sih gue bisa suka sama lu. Ketika gue deket sama lu, gue merasa nyaman. Cuman yang bisa ngasih solusi dari permasalahan hati gue, dari pikiran gue yang selalu terbenak muka lu, terbenak nama lu di pikiran gue minta solusi deh sama lu. Apa sih solusinya nih supaya gue bisa tenang pikiran gue, jadi perasaan gue nggak berasa berat gitu lah. Dengan santai santuy ya kan, tinggal nunggu jawaban dia ya kan. Setidaknya ditolak atau terima ya wajar lah, namanya perasaan. Tapi selama ini coy, kalau gue boleh jujur nih mas, kalau boleh jujur, selalu apa yang lo lakuin tuh, apa yang lo ungkapin tuh selalu yakin dan yakin coy. Jangan pernah putus asa. Jadi usaha yang lo lakuin ini selama lo deketin doi ya kan, nggak mungkin nggak ada sia-sianya. Pikiran gue sih pasti kalau lo dengan ngelakuin cara gue kayak gini, lo bakal bisa diterima nih apa yang lo rasa sama dia. Dan sekian tips-tips dari gue buat lo yang lagi suka sama gebetan lu ya kan, atau doi ya kan. Itu kalau lu suka dengan video gue, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kan. Di konten berikutnya mungkin lu tinggal komentar aja apa sih yang mau gue konten. Ada 4 varian yang gue buat, ada reaction, ada vlog, ada motivasi, ada podcast ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya guys. Wassalam, salam sukses selalu buat kita semua.